sudah. Mana nih tamunya? Aduh, Selain sama Lo Segun mana ya? Sudah mulai lapar lagi. Tak telepon aja. Halo? Halo, Cek? Iya, Lo Selen. Yuk, udah sampai mana? Udah di depan nih. Oh, udah di depan. Ayo cepet dong. nyampe. Cepet dong. Oh iya, Udah iya. dari tadi nunggu. Oke, ya. Halo. Hai. Iya. Wah, Apa ini? Assalamualaikum lagi pesta-pesta nih. Makan banyak nih banget. Enggak, makan biasa aja. Dalam rangka apa nih Los Ahoy? Ya, aku cuma mau bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Tuhan sudah memberikan kesehatan kepada Lo Sahui sehingga bisa ketemu lagi dengan Bisa panggil kita, udah kita makan Iya. siang nih hari Benar. ini. Wow, Iya. kayaknya Mantap makanannya banget ya. enak-enak nih makanannya nih. Iya. Apalagi yang kanan. Ada buah-buahan, Ada. wow, ada apa lagi nih puding. Wow. Ada. Yuk, mau haus nih. Ya, Iya, Los, ya. Aku juga, ayo. Ini enak-enak sekali ya makanannya. Lo Sahui sengaja siapkan buat lause-lause semuanya. Supaya apa? Supaya kita semua badannya bisa sehat Dan kuat ya Los. dan kuat. Iya. Makasih Los Ahoy. A few moments later. Wah, kenyang banget ini Los Ahoy. Terima Iya. kasih banyak loh ya. Sama-sama. Aduh, Enak Habis- banget nih. habis Los ini Ahoy, kita kapan-kapan lagi dong Los Ahoy. Boleh. Kita makan. Boleh, kasih Tuhan kan tidak ada batasnya setiap hari. Oke. Betul. Terus kita mau ngapain lagi nih, Los? Iya. Ya, karena tadi kita sudah jasmani kita sudah kuat, sudah kenyang, saatnya sekarang kita mengenyangkan rohani kita dengan beribadah. Benar sekali Los. Betul sekali Los Ahoy. Kita mau memberikan segala pujian, hormat syukur kita Betul. kepada Tuhan Yesus. Kita mau beribadah. Iya, beribadah. Berantakan nih Los. Iya dah, rapiin dulu kita deh. rapiin dulu. Ayo Ayo, kita ayo. rapiin baru kita siap Iya, ibadah. benar. Kita mau siap-siap mau ibadah nih. Halo Halo, adik-adik, selamat siang siang semua. semuanya. Wah, udah siap dong beribadah memuji Tuhan siang hari ini? Sudah siap, Los? Siap sekali. Sebelumnya kita berdoa dulu ya semuanya. Yuk adik-adik semua, kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur Tuhan, jikalau pada siang hari ini kembali kami boleh datang. Kami rindu Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan di dalam ibadah kami. Kiranya Tuhan yang menuntun, memimpin akan ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kami serahkan Tuhan akan setiap kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk adik-adik semua, kita mau berdiri, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan Yesus. Selamat siang Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi, selamat siang Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Bertambah-tambah indahnya. Ya, Lause lain sama Lause Gun, karena adik-adik sekarang lagi semangat-semangatnya, gimana kalau kita ajak adik-adik untuk nyanyi satu pujian lagi? Iya benar sekali. Yuk adik-adik semua, kita mau semangat lagi. Kita mau muji Tuhan. Kita mau meresponi kebaikan Tuhan yang mengasihi kita. Kita mau katakan dalam pujian ini, selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Yuk semuanya.
ingin kalian mengingat-ingat dan kalian sebutkan acara apa dalam hidup kalian yang sangat spesial. Mungkin acara ulang tahun, mungkin juga acara liburan bareng keluarga luar negeri. Nah, los-los yang ada di sini nih, Laso Ahoy, Laso Agun, coba kalian sebutkan acara spesial apa yang sangat berkesan dalam hidup kalian. Lose-loseng dulu deh. Acara apa lose-loseng? Oke, lose-losen dulu ya. Wah, banyak nih lose. Salah satunya waktu acara syukuran rumah baru. Wow. Terus acara makan-makan sama teman-teman. Wah, Wah. berkesan sekali itu. Laso Ahoy apa Laso Ahoy? Kalau Lose Ahoy sih waktu berangkat bareng-bareng sama teman-teman gereja pergi ke luar negeri cantik. Hebat Laso Ahoy. Terus apa lagi Laso Ahoy? Waktu anaknya Lause Ahoy ulang tahun juga dirayain. Wow, Gitu. sukacita ya, Iya, Lause Ahoy. sukacita. Laso Agun apa nih? Nah, kalau saya pun apa ya? Waktu pernikahan dong. Pasti itu yang sangat berkesan. Nah, adik-adik, Yesus pun sangat berkenan akan setiap peristiwa-peristiwa sukacita dalam hidup kita. Misalnya ulang tahun, kemudian acara pernikahan mungkin, kemudian acara syukuran rumah baru, atau syukuran kenaikan kelas, syukuran lulus sekolah mungkin. Nah, hari ini kita akan melihat di dalam Alkitab kisah Yesus sedang pergi ke sebuah pesta. Wah, adik-adik yang di rumah mau tahu pesta apa itu? Pasti mau semuanya ya. Sudah mau dong ya. Mau dong. Nah, sebelumnya kita naikkan dulu pujian ini. Sungguh sukacita. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Berharap Lause, adik-adik dan seluruh keluarga dalam keadaan sehat ya. Meskipun kita di rumah, ibadah di rumah, tapi kita tetap diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana? Sudah siap mendengar firman? Lause akan menceritakan firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Sebelum kita mendengarkan firman, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Beri kepada kami telinga yang mau mendengar dengan baik, dan beri kepada kami pengertian untuk dapat mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sebelum Lause menyampaikan firman Tuhan, Lause mau tanya kepada adik-adik semua. Siapa yang pernah datang ke pesta? Pesta ulang tahun mungkin, atau pesta perkawinan? Pasti semua pernah datang ke pesta ya. Biasanya kalau adik-adik dan papa, mama datang ke pesta,
pasti mengenakan baju-baju yang indah-indah ya, rapi. Karena apa? Kita datang ke pesta, bertemu dengan banyak orang, berpesta dengan banyak orang. Nah, adik-adik, biasanya kalau ke pesta kita banyak menyaksikan acara-acara. Di sana ada musik, ada nyanyian, juga ada tarian. Dan begitu banyak acara-acara yang ditampilkan yang bisa menghibur semua tamu undangan. Nah, pokoknya pada saat kita hadir di pesta, kita bisa merasakan senang, sukacita, dan bahagia bersama dengan pemilik pesta. Nah, yang tidak kalah penting ketika kita menghadiri sebuah pesta, pasti di dalam pesta itu disediakan begitu banyak makanan yang enak-enak, minuman juga yang enak-enak. Nah, semua tamu undangan bebas menikmati semua sajian makanan dan minuman yang disajikan oleh pemilik pesta tersebut. Nah, semua senang ya bila kita ada di sebuah pesta yang meriah seperti ini. Tapi adik-adik, bicara dengan makanan dan minuman yang disajikan di sebuah pesta, kira-kira apa jadinya ya pesta yang kita hadiri tiba-tiba kehabisan minuman? Apa ya? Apa jadinya pesta itu? Bila seandainya adik-adik menghadiri pesta dan kemudian adik-adik sedang menikmati makanan, pada saat adik-adik menikmati makanan, tiba-tiba tersedak makanan. Apa yang adik-adik butuhkan pada saat itu? Pasti minuman ya. Tapi masalahnya minuman habis, tidak ada. Bagaimana dong? Bisa adik-adik bayangkan ya, pesta itu bisa jadi kacau. Keadaan seperti itu bisa jadi masalah. Pemilik pesta bisa jadi malu terhadap tamu undangannya. Lalu saya pikir tidak ada seorang pun yang menginginkan pestanya mengalami kekurangan makanan atau kekurangan minuman untuk para tamunya. Adik-adik, firman Tuhan pada hari ini yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11 menceritakan kepada kita tentang pesta perkawinan di Kana. Bahwa dahulu kala pada saat di tengah-tengah berlangsungnya pesta, pemilik pesta ini mengalami suatu masalah. Masalahnya apa? Pemilik pesta ini mengalami masalah, yaitu kehabisan air anggur yang disajikan kepada tamu undangannya. Adik-adik bisa bayangkan, masalah ini adalah masalah yang berat bagi pemilik pesta ini. Ini adalah sesuatu hal yang memalukan bila dia tidak bisa menyajikan anggur kepada tamu-tamunya. Adik-adik bisa bayangkan kira-kira bagaimana keadaan suasana kepanikan yang terjadi yang dialami oleh pemilik pesta ini. Dia begitu panik mungkin ya, bingung, waduh kacau ini. Bagaimana ini? Pesta masih berlangsung, tamu undangan masih berpesta, menikmati pesta. Sementara air anggur sudah habis. Waduh, bisa kacau ini pesta. Malu kepada tamu undangan. Nah, adik-adik, ngomong-ngomong soal anggur, adik-adik perlu tahu bahwa di zamannya Tuhan Yesus, air anggur ini adalah sesuatu yang biasa ditemui pada saat makan. Dan setiap mereka yang makan bisa menikmati air anggur ini dengan tidak berlebihan. Sebab kalau berlebihan itu bisa menyebabkan mabuk. Nah, adik-adik, kita bisa melihat lebih jelas lagi kira-kira apa sih yang terjadi dalam tengah pesta perkawinan di Kana pada saat itu. Bagaimana suasana kemeriahan pestanya? Ayo kita saksikan lebih jelas lagi cerita yang diceritakan di sini. Yesus dan murid-muridnya berangkat ke Galilea.
Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Dan ibu Yesus ada di situ. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, Mereka kehabisan anggur. kata Yesus kepadanya, Mau apakah engkau daripadaku? Saatku belum tiba. tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu, Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Nah, adik-adik, pesta perkawinan di Kana ini pun turut mengundang Maria ibu Yesus, Yesus bersama dengan murid-muridnya. Mereka pun bersama-sama hadir dalam pesta itu. Dan ketika Maria mendengar apa yang menjadi persoalan yang terjadi saat itu, dan kemudian Maria memberitahukan kepada Tuhan Yesus bahwa pemilik pesta ini mengalami kehabisan anggur. Sebenarnya Maria tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dan Maria ingin Yesus menyatakan mujizatnya dan menyatakan kemuliaannya. Dan di dalam kisah ini menceritakan bahwa Tuhan Yesus demi menolong orang lain, Tuhan Yesus mau melakukan mujizat itu, yaitu mengubah air menjadi anggur, sehingga kebutuhan anggur pada saat itu boleh tercukupi. Ini adalah suatu cerita yang sangat menarik adik-adik, di mana Tuhan Yesus menunjukkan kepeduliannya untuk menolong orang yang lagi membutuhkan. Adik-adik, firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kepada kita bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang pernah jadi manusia seperti kita. Oleh sebab itu Tuhan Yesus tahu kalau kita susah, kalau kita sedih, kalau kita ada di dalam kesulitan. Tuhan Yesus tahu, Dia mengerti, dan Dia sangat peduli kepada kita karena Dia sayang kepada kita. Pertanyaannya, apakah adik-adik percaya kalau Tuhan Yesus itu peduli kepada adik-adik? Apakah adik-adik percaya kalau Tuhan Yesus itu sanggup tolong adik-adik?
Percaya? Percaya. Nah, apakah bagaimana ya caranya Tuhan tolong kita? Bagaimana supaya Tuhan bisa tolong kita? Nah, adik-adik, tidak ada cara lain selain kita percaya sepenuhnya kepada Dia. Percaya seperti apa? Kita harus mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan kita. Kita harus akui bahwa Yesus itu adalah juru selamat kita yang sanggup selamatkan kita. Kalau Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, menanggung hukuman dosa kita, dan Dia memberi hidup yang kekal kepada kita. Dia ampuni dosa kita, Dia selamatkan hidup kita, Dia memberi kepada kita surga. Kita juga harus percaya bahwa Tuhan sanggup tolong kita ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami masalah. Mungkin adik-adik mengalami masalah pelajaran di sekolah, atau mungkin adik-adik mengalami sakit penyakit, atau kesusahan apapun yang dialami oleh adik-adik, mungkin di rumah bersama dengan teman, bersama dengan papa mama, atau siapapun kita mengalami masalah. Percayakah kita Tuhan sanggup menolong kita? Percaya. Nah, adik-adik, saat adik-adik kesulitan, adik-adik bisa memohon kepada Tuhan, memberitahukan kepada Tuhan bahwa Tuhan, aku punya masalah, Tuhan, aku punya kesulitan, Tuhan, aku sakit, atau Tuhan, aku memiliki kebutuhan ini dan itu. Beritahukan kepada Tuhan dan kemudian mohon pertolongan Tuhan supaya Tuhan bisa menolong kita dengan caranya yang ajaib. Bagaimana? Adik-adik bersedia melakukannya? Adik-adik mau percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Dia sanggup tolong adik-adik? Hanya dengan percaya kepada Tuhan Yesus saja. Kiranya firman Tuhan boleh memberkati adik-adik semua. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami boleh tetap percaya kepada Engkau, bahwa Engkau sanggup menolong kami ketika kami perlu, ketika kami susah, ketika kami dalam keadaan sedih dengan masalah yang begitu banyak. Tuhan sanggup menolong kami, menyelesaikan itu bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, Pak Saleh, tak peduli siapapun kita dan juga dimanapun kita berada, hendaklah kita percaya bahwa Tuhan senantiasa mencukupkan segala kebutuhan kita. Nah, oleh karenanya, mari adik-adik, Tuhan sudah begitu baik dengan mencukupkan segala kebutuhan kita. Saatnya kita mengembalikan rasa syukur kita melalui persembahan. Menyediakan yang ku perlukan.
bersyukur untuk persembahan yang sudah kita berikan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, sungguh kami bersyukur untuk persembahan yang sudah kami berikan. Kiranya Tuhan Kau boleh memberkati persembahan yang sudah terkumpul, begitu juga untuk pekerjaan orang tua kami. Kiranya Tuhan Kau boleh memberkati. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik dan lause-lause, nah kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi. Nah kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang hebat, Allah yang berkuasa, dan pastinya Dia adalah Allah yang peduli. Nah, adik-adik, kita mau mengakhiri ibadah sekolah minggu kita siang hari ini. Mari kita angkat pujian, kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Hebatlah Tuhan Yesus. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita siang hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk seluruh ibadah yang boleh kami ikuti pada siang hari ini. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau menolong kami di dalam tiap-tiap sukacita yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Biarlah kami tidak lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dan sebentar kami akan kembali beraktivitas. Tuhan berkati segala aktivitas yang kami kerjakan. Biarlah apa yang kami lakukan boleh berkenan di hadapan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, aktivitas minggu ini adalah mencari kata yang ada di lembar aktivitas. Cara membaca kata yang ada di lembar aktivitas bisa dari atas ke bawah, atau dari bawah ke atas, atau dari kiri ke kanan, atau dari kanan ke kiri. Dan selanjutnya adik-adik menuliskan ayat hafalan Yohanes 3 ayat 16. Apabila adik-adik sudah mengerjakannya, jangan lupa difoto dan dikirim ke lause kelas masing-masing. Terima kasih, selamat mengerjakan. Adik-adik, kita sudah kenyang secara jasmani, tadi udah makan-makan ya. Terus kita sekali. sudah kenyang lagi secara rohani. Sekarang kita akan berpisah. Kita mau ngapain nih, Lause? Habis sudah kenyang, sudah dengar langsung jadi ngantuk. Betul. Oke. Supaya badan kita tambah sehat, kita mau tidur siang adik-adik. Iya, kita harus banyak-banyak istirahat. Oke, sampai jumpa minggu depan Dah. ya.